Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berinisial SP berusia 23 tahun yang mayatnya ditemukan sudah membengkak di sebuah lemari rumah yang berada di desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 5 Februari 2025 ditangkap. Diketahui pelaku bernama Sunardi berusia 44 tahun yang menjadi nasabah korban. Diduga ada korban lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam. Halo rekan Azam. Baik, sahabat Tribuners, perlu diketahui memang aksi pembunuhan yang dilakukan awalnya ini ditemukan sebuah jasad seorang gadis di sebuah kontrakan di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi pada hari Selasa tanggal 4 2025 dini hari, yang memang awalnya ini pengungkapan ini atau penemuan jasad ini diketahui oleh pihak warga dan juga keluarga korban yang mencari korban sejak Senin tanggal 3 Februari 2025 ini, yang memang belum juga ditemukan. Memang diungkapkan bahwa korban awalnya ini menagih hutang koperasi kepada pelaku pada tanggal hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Kemudian juga saat korban hilang ini, kerabat atau teman kerja korban sempat datang ke rumah pelaku, namun pelaku mengaku korban sudah pulang. Kemudian juga pihak keluarga yang curiga mendatangi kembali ke rumah pelaku pada malam hari bersama RT setempat dan menanyakan keberadaan daripada korban, namun pelaku tetap menjawab tidak ada, namun terlihat gelagat yang mencurigakan yang membuat akhirnya keluarga korban bersama RT setempat langsung memaksa masuk ke area dalam rumah dan mengecek. Benar saja ditemukan jasad daripada korban tersebut yang berada di kamar pelaku dan ditutupi oleh spring bed atau di bawah kasur tersebut. Kemudian atas pengungkapan itu, pihak kepolisian juga datang dan langsung menangkap pelaku bersama keluarga dan juga pihak RT setempat. Kemudian juga berdasarkan hasil pemeriksaan daripada pelaku ini dan pendalaman terhadap pelaku ini, diungkapkan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa bahwa pelaku mengakui bahwa telah juga membunuh istri sahnya dan jasadnya dimasukkan ke dalam spiteng, dan terungkap juga ternyata kejadian itu dilakukan pada November 2022 lalu. Dan atas keterangan pelaku tersebut, pihak kepolisian kembali mendatangi lokasi kejadian untuk membongkar spiteng yang dimaksud daripada pelaku tersebut. Dan benar saja ketika proses atau setelah pembongkaran ditemukan jasad yang sudah menjadi kerangka di dalam spiteng tersebut. Kemudian juga pihak kepolisian membawanya untuk diproses evakuasi dan diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian juga dari pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa sejauh ini untuk motif daripada pembunuhan yang awalnya terungkap itu, yaitu penagih hutang, itu dikarenakan pelaku kesal. Korban terus menagih bahkan sampai menunggu
di depan rumah daripada pelaku, sehingga pelaku mencekik korban hingga tewas dan memasukkannya ke dalam rumah, kemudian juga disembunyikan dengan spring bed. Dari pengungkapan itu juga berhasil diungkap bahwa ternyata pelaku juga membunuh istri sahnya itu, dan untuk motifnya ini belum dijelaskan lebih rinci, namun sejauh ini motif daripada pelaku membunuh istri sahnya dan dimasukkan ke dalam sepi tank di rumahnya itu pada tahun 2022, tepatnya November, dikarenakan motif percintaan. Demikian. Baik, rekan Azam, untuk selain hal tersebut, ini kan diketahui artinya memang sebelumnya motif pelaku membunuh korban SP ya, penagih hutang tersebut ini karena kesal ditagih hutang. Lantas untuk saat ini, informasi terbaru bagaimana posisi jenazah saat ini? Apakah sudah selesai dilakukan proses evakuasi atau bahkan dari keluarga sudah melakukan pemakaman terhadap jenazah mungkin? Silakan. Halo, rekan Ya, Azam? baik. Memang proses ya, baik. Halo. Ya, silakan rekan Azam. Ya, baik. Ya, memang proses pembongkaran yang dilakukan oleh jajaran Inapis, kemudian juga dari Polres Metro Bekasi dan juga Polsek Cibarusa, awal pembongkaran atau sepi tank tersebut dilakukan sekira pukul 11 siang tadi. Kemudian kurang lebih dari hasil pengamatan di lapangan, sekira 2 jam proses daripada pembongkaran sepi tank tersebut, dan diungkapkan bahwa oleh Kapolres bahwa ditemukan memang benar ditemukan kerangka manusia berjenis kelamin perempuan, kemudian juga masih lengkap dengan pakaiannya, yakni jaket dan pakaian lainnya daripada kerangka atau jasad yang ditemukan di dalam sepi tank tersebut. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bekasi Muhammad Azam atas Demikian. laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Oke. Ya bisa, udah ngantuk soalnya. Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berinisial SP 23 tahun yang mayatnya ditemukan sudah membengkak di sebuah lemari yang berada di Desa Sindang Mulya, Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 5 Februari 2025 telah ditangkap. Diketahui pelaku bernama Sunardi, 44 tahun yang menjadi nasabah korban. Adapun korban diketahui berprofesi sebagai penagih utang bank keliling. Kasih Humas Polres Metro Bekasi, Ahmadi, membenarkan temuan jasad SP dalam lemari tersebut. Jenazah korban ditemukan dalam lemari rumah pelaku dengan dibungkus menggunakan spray. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang saksi berinisial GS. Setelah kejadian tersebut, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan autopsi. Diketahui korban tinggal di Jonggol, Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak Senin 3 Februari 2025 lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan awalnya korban datang ke kediaman pelaku untuk menagih utang. Namun pelaku tidak terima dengan kedatangan korban hingga muncul niat untuk menghabisi nyawa SP. Korban meninggal dunia diduga karena dicekik.
Kendati demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Motif kasus pembunuhan seorang wanita berinisial SP 23 tahun di Desa Sindang Mulya, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat mulai terungkap pada Rabu 5 Februari 2025. Pelaku bernama Sunardi, 44 tahun, yang mengaku kesal karena korban terus menagih utang ke rumah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, membenarkan bahwa awalnya korban datang ke kediaman pelaku untuk menagih utang. Seperti diketahui, korban adalah penagih utang bank keliling. Dikonfirmasi secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso, mengungkapkan bahwa pelaku sudah menunggak utang selama 1 bulan. Pembunuhan tersebut dilakukan di rumah pelaku pada Selasa 4 Februari 2025 dini hari lalu. Onkoseno mengatakan pelaku enggan untuk membayar utangnya, namun korban tetap menunggu dan meminta agar utang pelaku segera dibayar. Pelaku pun kesal dan langsung membunuh SP dengan kerudung yang dipakai korban. Tak cukup sekali, Sunardi kembali mencekik korban dan menarik tubuh korban ke dalam rumahnya. Diduga demi menghilangkan jejak, Onkoseno menyebut bahwa Sunardi membawa sepeda motor SP ke tempat penitipan kendaraan dekat rumah sakit. Pihaknya mengatakan setelah sepeda motor korban dititipkan, Sunardi kembali ke rumahnya untuk menyembunyikan jasad korban di dalam lemari baju rumahnya tersebut. Ya bisa, udah ngantuk soalnya. Nanti ada yang dari sini. Kasus pembunuhan gadis penagih utang berinisial SP 23 tahun oleh Sunardi berusia 44 tahun di Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat menemui babak baru pada Rabu 5 Februari 2025. Polisi mulai membongkar septic tank di rumah Sunardi, tepatnya di Desa Sindang Mulya, Cibarusah, Bekasi. Pembongkaran ini dilakukan setelah adanya dugaan bahwa terdapat mayat lain atau korban lain yang dibuang pelaku ke dalam septic tank tersebut. Dikabarkan sejumlah personil kepolisian dan tim kedokteran dari Rumah Sakit Polri berada di sekitar septic tank yang terletak di samping rumah pelaku. Beberapa warga sipil juga berada di area tersebut yang telah dipasangi kelambu berwarna hijau. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Komisaris Onkoseno Grandiarso Sukahar, mengungkapkan pembongkaran dilakukan karena ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Onkoseno menjelaskan setelah menerima laporan, penyidik mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pelaku dan pelaku membenarkan adanya dugaan tersebut. Meski demikian, saudara, pihak kepolisian masih perlu memverifikasi keterangan pelaku. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 5 Februari 2025 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Marisa meureun ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.